Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam ala man ba'athahu Allahu rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwatal iman, kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dan juga para pendengar, rahimakumullah jami'an. Kita bersyukur, memuji dan memuja Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia yang tidak terhitung banyaknya. Terutama Allah Azza wa Jalla telah memuliakan kita dengan nikmat iman, dengan nikmat Islam, dengan nikmat sunnah. Kemudian menanamkan dalam diri kita kenikmatan untuk senantiasa belajar ilmu agama, dan ini merupakan indikator utama kebaikan dunia dan akhirah. Alhamdulillah atas segala nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi awwalan wa akhiran wa zahiran wa batina. Salawat dan salam mari kita perbanyak ucapkan untuk Nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terkhusus di hari yang mulia ini, Sayyidul Ayyam, Yaumul Jumu'ah. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad. Dan kita memohon kepada Allah, semoga kita menjadi orang-orang yang tulus cintanya kepada Rasulullah, yang dibuktikan dengan mengikuti tuntunan hidup beliau dalam mengarungi liku-liku kehidupan dunia yang penuh dengan berbagai cobaan dan ujian, yang tentunya tidak akan ada yang selamat kecuali yang mengikuti jalan dan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa ikhwatal iman, kaum muslimin dan muslimah rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini kita akan melanjutkan pembahasan yang kita sadur dari kitab ringkasan Madarijus Salikin karya Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, yang berbicara tentang tazkiyatun nafs, tentang amalan-amalan hati yang memberikan kepada kita penjelasan resep atau obat untuk mensucikan hati, sucikan jiwa, sehingga dengan demikian seseorang akan memiliki bekal di dalam perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ingin menjelaskan kepada kita bagaimana konsep perjalanan seorang muslim, pola kehidupan seorang muslim, apa yang harus dia miliki di dalam mengarungi kehidupan dalam rangka berubudiyah kepada Allah, yang akan menghantarkan dia kepada ridha dan rahman Allah Azza wa Jal, kesuksesan dunia dan akhirat. Apa yang harus diikuti? Langkah-langkah apa yang harus dipelajari? Dan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah subhanahu wa ta'ala ingin mengajak kita semua untuk bertafakkur dan merenungi hakikat kehidupan ini, dan juga di waktu yang sama beliau ingin mengajak kita untuk mengintrospeksi diri. Apakah kita telah sesuai dengan konsep hidup yang benar, yang tentunya melandaskan Al-Quran dan Sunnah, dan bagaimana perhatian kita terhadap jiwa, yaitu merupakan modal utama dalam perjalanan hijrah kita menuju Allah dan Rasulnya. Hijrah kepada Allah dan hijrah kepada Rasulullah itu mengikuti sunnahnya. Beliau beranjak dari makna yang terkandung dalam firman Allah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Beliau memulai pembahasan
setelah menjelaskan hakikat ibadah dan hakikat isti'anah, kemudian beliau menjelaskan tingkatan-tingkatan ibadah yang kita semua tentunya diciptakan untuk beribadah dan tidak ada waktu pensiun untuk beribadah. Maka selama hidup kita, selama hayat di kandung badan, kita selalu berubudiyah dan ibadat tersebut ada tingkatan-tingkatannya, yang semua tingkatan tersebut merupakan tahapan demi tahapan yang kita lewati, yang kita jalani untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala, untuk sampai pada rahmat Allah Azza wa Jalla. Pada pembahasan sebelumnya kita telah menjelaskan apa yang disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim, yaitu tingkatan al-yaqazah, kesadaran. Hendaklah seorang sadar dan bangun dari kelalaian dan tidurnya. Apakah tidur mata? InsyaAllah kita yang tidur di malam hari, di pagi hari atau sebelum fajar bangun. Tapi apakah setiap orang yang bangun dari tidur fisiknya, hatinya telah bangun dari tidur yang berkepanjangan, telah sadar dari kelalaian yang menyertai kehidupannya? Ini menjadi permasalahan. Boleh jadi seseorang matanya tidak tidur, tapi ternyata hatinya tertidur, tenggelam dalam kelalaian. Dan boleh jadi seseorang matanya tertidur, tapi hati dan jiwanya senantiasa berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman, para rahimakumullah. Dalam perjalanan hidup ini, tatkala kita ingin menuju suatu tujuan, maka ada tahapan-tahapan yang kita lewati. Yang setiap tahapan tersebut kita harus mengetahui rambu-rambu, aturan-aturan, agar tahapan demi tahapan dilewati dengan selamat. Itulah sesungguhnya perumpamaan hidup kita di dunia, yang tujuan kita semua adalah ingin meraih ridha Allah sampai ke negeri akhirat. Kita telah berjalan, kita telah melewati berbagai tahapan-tahapan. Tapi apakah tahapan-tahapan, langkah-langkah yang kita lakukan sudah sesuai dengan bimbingan Allah dan Rasulnya? Sudah sesuai dengan konsep Nabi alaihi salatu wassalam? Dan sudah sesuai dengan konsekuensi dari ubudiyah yang selalu kita ucapkan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Ini yang menjadi pertanyaan. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, setelah seorang hamba sadar, bangkit dari kelalaiannya, ternyata dia sedang berada dalam kelalaian dan dia bangkit, maka dia akan berusaha, akan bersungguh-sungguh. Ternyata dia dalam kondisi yang bahaya. Jika tidur yang berkepanjangan, kelalaian yang senantiasa menyertai diri, itu yang menemani atau yang membersamai hidupnya, maka dia akan celaka. Tatkala dia telah sadar, maka tentunya akan muncul dari dirinya, kemudian dia akan berpikir. Maka di sini ada namanya kata Imam manzilatul fikrah. Dia akan berpikir menggunakan akalnya yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, karunia akal. Dia gunakan untuk berpikir, tentunya berpikir yang positif. Dia akan selalu berusaha untuk mengetahui hal-hal yang positif dalam hidupnya.
Kemudian Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, apa sesungguhnya yang menjadi objek pemikiran seorang muslim dalam menjalani hidup ini, ya, dalam melewati tahapan demi tahapan dalam rangka berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ini tentunya akan melahirkan persepsi yang positif dan tentu juga hasil yang positif. Kalau boleh diistilahkan, inilah yang sesungguhnya, ya, pemikiran atau positive thinking dalam hidup seorang muslim. Ikhwatal iman, para peserta rahimakumullah. Mari kita memahami, ya, berusaha mencerna apa yang dijelaskan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Beliau menjelaskan apabila sifat atau kesadaran, ya, kesadaran telah muncul dalam diri seseorang dan telah bangun dari tidur berkepanjangan, kelalaian, perlu ditanamkan di sini atau dipahami, tidur maksud di sini bukan tidurnya mata, tapi jiwa yang tertidur, yang terlelap dalam kelalaian. Nah, tatkala dia telah bangkit dari kelalaian itu dan sadar dari bangkit dari tidur jiwa yang berkepanjangan dan sadar dari kelalaian yang terus-menerus dalam hidupnya, maka yang demikian itu akan melahirkan pemikiran. Aujabat lahul fikrah, dia akan berpikir. Ya. Lalu apa yang dipikirkan? Maka hatinya, karena antara pikiran dengan hati tidak bisa dipisahkan, maka hatinya akan tertuju kepada sesuatu yang ingin dia cari. Kalau dia berpikir, bagaimana caranya? Apa yang ingin saya cari dalam hidup ini? Ya. Dalam rangka perjalanan menuju Allah. Safaru al-hijrah ilallah. Perjalanan menuju akhirat. Apa yang saya pikirkan? Apa yang harus menjadi prioritas utama untuk saya ketahui? Maka kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, ada dua hal. Wal fikratu fikratani. Ya. Pemikiran tersebut ada dua hal, kata beliau. Dua bentuk. Ya. Yang pertama, fikratun tata'allaqu bil ilmi wal ma'rifah. Dia berpikir. Pemikiran yang berkaitan dengan ilmu dan pengetahuan. Dengan ilmu dan pengetahuan. Ini yang pertama. Yang kedua, fikratun tata'allaqu bil talabi wal iradah. Fikrah, pemikiran, dia berpikir yang berkaitan dengan talab, dia mencari, wal iradah, dan keinginan. Apa maksud dari perkataan Imam Ibnu Qayyim ini? Kembali kita pada, ya, bentuk atau bagian pertama dari pemikiran yang dimaksud oleh Imam Ibnu Qayyim. Yang pertama, dia akan berpikir. Dia akan selalu berusaha untuk memahami ilmu dan ma'rifah. Ilmu yang bermanfaat bagi dirinya. Karena dia sadar selama ini tenggelam dalam kelalaian. Selama ini dia tidur yang berkepanjangan. Tidak sadar. Lalu muncul kesadaran, melahirkan pemikiran. Lalu dia sadar.
Jika saya tidak berpikir yang positif, saya akan celaka. Lalu apa yang dipikirkan? Apa yang dipelajari? Al-ilm wal ma'rifah, ilmu nafi', pengetahuan yang bermanfaat. Apa itu ilmu nafi'? Ilmu yang bermanfaat. Dia berpikir, dia berusaha untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Tentunya ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bersumberkan qala Allah wa qala Rasuluh, ilmu yang bersumberkan Al-Quran dan hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam, dan apa yang dipahami oleh generasi terbaik umat ini. Maka dia akan berpikir, dia akan berusaha, apa yang telah saya pelajari, ilmu yang bermanfaat yang saya telah dapatkan dalam hidup ini. Ilmu nafi' yang merupakan warisan Rasulullah. Tujuan Rasulullah diutus untuk menyampaikan, mengajarkan kepada umat manusia ilmu nafi'. Maka dari sini kita memahami betapa pentingnya kita ini untuk selalu belajar. Orang yang tidak mau belajar, yang tidak mau menuntut ilmu, tidak mau bertanya, maka dia masih dalam kelalaian yang berkepanjangan. Belum sadar, belum sadar bahwa dia dalam kondisi bahaya. Dia masih dalam tidur yang berkepanjangan, belum bangun dari tidur yang berkepanjangan. Belum sadar, dia merasa bahwa hidup ini hanya untuk makan dan minum saja. Maka jika hanya demikian, tentu tidak ada perbedaan dengan ciptaan Allah yang berkaki empat. Makan, minum, makan, minum. Manusia tentunya tidak seperti itu. Memiliki akal, sadar dia bangun dari tidur yang berkepanjangan, jiwanya kembali hidup, lalu dia berpikir, apa yang harus saya lakukan agar saya selamat? Maka yang pertama kata Imam Ibnu Qayyim, dia berpikir ilmu, mempelajari ilmu. Ilmu qala Allah wa qala Rasuluh, ilmu yang bermanfaat. Dan sebagaimana kata Nabi alaihi salatu wassalam, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah hendaki kebaikan baginya, Allah menjadikan hamba tadi yufaqihuhu, faqih tentang agama, paham terhadap agamanya. Ya. Ini pikiran yang pertama. Dan ini bagian dari tingkatan ubudiyah. Ya. Dia gunakan akal yang, atau pikiran yang Allah berikan, akal yang Allah berikan untuk berpikir yang positif. Ini objek pemikirannya. Ilmu. Ilmu yang akan menyelamatkan dia. Ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang mendatangkan kebaikan bagi hidupnya. Ya. Dan kalau kita ingin memberikan perbandingan, sesungguhnya perjalanan hidup dunia sama. Begitu juga seorang yang tidak sadar, tidak mau belajar dalam urusan kemaslahatan dunianya, dia akan tetap dalam kejahilan. Kehidupannya tidak akan pernah berubah. Terlebih lagi dalam kehidupan perjalanan kita menuju akhirat. Maka kita harus belajar. Tapi belajar yang benar. Jangan belajar yang hal-hal yang syubhat, hal-hal yang khurafat,
hal-hal yang tidak bermanfaat, bertahun-tahun ya mengaji, tapi tidak tambah cerdas, ya. Tidak ada peningkatan dalam ilmu, dalam ibadah, dalam perilaku. Belajar tapi ternyata juga yang diamalkan tradisi dan budaya, berarti dia tidak belajar. Ini pertanda dia tidak belajar ilmu yang bermanfaat. Tidak ada perkembangan dalam sisi akhlak, tata cara ibadah yang benar, perilaku yang baik, ya, sikap yang baik, ya, bertahun-tahun. Tidak ada perubahan dalam hidup. Kenapa? Tidak belajar. Ngajinya tidak benar. Yang dipelajari bukan qala Allah wa qala Rasul. Maka ikhwatal iman, bila kita ingin memiliki pemikiran yang positif, maka belajar ilmu yang bermanfaat. Ilmu qala Allah wa qala Rasul. Ilmu yang benar mencakup akidah, tauhid, mencakup amal ibadah yang saleh, akhlak yang mulia. Itu yang harus kita pelajari. Dengan hadir ke majelis ilmu atau mendengar, bertanya, membaca, semua itulah sarana untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Buka pintu hati kita untuk mendengarkan kebenaran sebelum kita membuka telinga kita untuk mendengarkan perkataan. Buka pintu hati kita untuk mendengarkan kebenaran sebelum kita membuka dua telinga kita untuk mendengarkan perkataan. Ini yang harus dilakukan. Ya. Maka dengan demikian seorang insya-Allah dengan taufik dari Allah akan mendapatkan kebaikan. Pikiran yang melahirkan ya perilaku yang baik, perubahan yang positif dalam hidupnya. Belajar ilmu. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, fikratun tata'allaqu bit-talabi wal-iradah. Pemikiran yang berkaitan dengan menuntut dan menginginkan. Dan ini yang mendorong dia untuk berpikir, untuk mengamalkan ilmu. Sehingga dia bisa membedakan antara al-haq dengan al-batil, antara kebenaran dan kebatilan. Kemudian dia terdorong untuk melakukannya. Kemudian Imam Ibnu Qayyim melanjutkan penjelasan, ya. Kata beliau, "Wallati tata'allaqu bil ilmi wal ma'rifah fikratu at-tamyiz baina al-haqqi wal batil wal thabit wal manfi." Kata beliau, pemikiran yang berkaitan dengan keilmuan adalah pemikiran yang berusaha untuk bisa membedakan antara yang hak dengan yang batil. Mana yang benar, yang jelas landasan hukumnya, dan mana yang salah, yang tidak ada dalilnya. Mana yang ditetapkan agama, mana yang diingkari agama. Ini yang pertama. Fikratun. Maka yang demikian itu tidak akan mungkin terrealisasi kecuali dengan belajar ilmu an-nafi' yang sebagaimana di dalam ya setiap doa yang diucapkan Nabi setiap pagi, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Jadi bila kita mempelajari ilmu tapi ternyata belum bisa membedakan mana yang hak dengan yang batil, maka perlu dipertanyakan ilmu apa yang kita pelajari. Seharusnya ilmu yang benar, ilmu yang nafi', ilmu yang membedakan antara hak dengan batil. Kita mengaji, tapi ternyata amalan keseharian kita masih juga amalan-amalan yang tidak ada landasannya. Tidak juga bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil dari perilaku, dari akidah, dari ibadah. Berarti perlu dipertanyakan ilmu yang dipelajari, ilmu yang bagaimana? Ilmu apa yang dipelajari?
Jangan-jangan hanya sebuah tradisi, ya, bukan warisan Nabi. Jangan-jangan itu hanya taklid buta, ya, bukan firman Allah Ta'ala. Nah, jangan-jangan itu hanya fanatisme kelompok dan golongan kepada seorang ulama, bukan pemahaman salafus saleh. Maka apa yang terjadi? Tidak ada perubahan. Semakin belajar, tapi ternyata fanatik, taklid buta, ya. Wal-iyazu billah. Ikhwatal iman, maka belajarlah yang benar. Kita sadar, bangun dari kelalaian kita, kemudian muncul pemikiran untuk belajar. Apa yang kita pelajari? Al-haq. Agar kita bisa membedakan antara yang hak dengan yang batil, yang telah ditetapkan agama yang diingkari oleh agama. Ini yang berkaitan dengan ilmu nafi'. Dan kembali semuanya kepada Al-Quran, pada wahyu. Qala Allah wa qala Rasul. Ya. Kemudian Imam Ibnu Qayyim melanjutkan, wallati tata'allaqu bit-talab wal iradah, dan pemikiran yang berkaitan dengan at-talab, dia menuntut, mencari, wal iradah, dan keinginan. Apa maksudnya? Fikratun tumayyizu bainan nafi' wad dharar. Pemikiran, berpikir, memikirkan, ya, sehingga bisa membedakan antara yang bermanfaat dan yang memudaratkan, antara yang baik dengan yang tidak baik. Nah, ini harus dipelajari. Kita berpikir mana yang baik. Karena sesungguhnya seorang yang cerdas, orang yang menggunakan akal yang sehat, adalah orang yang bisa membedakan mana yang bermanfaat untuk dirinya sehingga dia lakukan, dan mana yang tidak bermanfaat kemudian dia tinggalkan. Itulah orang yang memiliki pemikiran yang cerdas, orang yang memiliki akal yang sehat. Karena itulah fungsi dari akal. Fungsi dari akal yang Allah berikan kepada kita adalah kita bisa membedakan. Oh, ini bermanfaat, dikerjakan. Oh, ini merusak, ditinggalkan. Oh, ini mengganggu orang lain, tinggalkan. Oh, ini memberikan kemanfaatan bagi masyarakat, dikerjakan. Itulah fungsi akal. Tapi tatkala akal tidak difungsikan, maka kebatilan akan dianggap sebagai kebenaran, dan kebenaran akan dianggap sebagai kebatilan. Kebaikan akan dianggap suatu kejelekan, kejelekan akan dianggap suatu kebaikan. Yang ma'ruf akan dianggap sebagai, dihukumi sebagai mungkar, dan mungkar dianggap sebagai kebaikan. Yang bermanfaat akan dianggap sebagai yang merusak, dan yang merusak akan dianggap sebagai yang bermanfaat. Kenapa? Karena akal yang Allah berikan tidak lagi berfungsi untuk membedakan yang nafi' dan yang dharar, yang bermanfaat dan yang merusak. Itulah sesungguhnya orang yang cerdas, yang bisa membedakan. Yang lebih cerdas lagi adalah yang bisa membedakan mana yang lebih besar kemanfaatannya dari dua hal yang bermanfaat, mana yang lebih besar kemudaratannya dari dua hal, dari dua kejahatan. Itu lebih cerdas lagi. Dan tidak semua orang bisa melakukan hal itu. Ikhwatal iman, para pemirsa rahimakumullah. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, tatkala seorang menggunakan pikirannya untuk membedakan mana yang bermanfaat, mana yang tidak bermanfaat, maka akan lahir dari pikiran tersebut, ya,
pemikiran yang kedua. Apa itu? Dia akan berpikir, dia akan berusaha untuk mengetahui at-tariq ila husuli ma yanfa' wa yaslukuha wa at-tariq ma yadurru wa yatrukuha. Dia akan berusaha mengetahui, ya, jalan, sarana, media untuk yang bermanfaat agar bisa dia mengikuti. Karena kalau seorang hanya tahu suatu kemanfaatan, ini baik nih. Tapi kalau tidak tahu sarana untuk mendapatkan kebaikan, jika tidak tahu cara atau jalan untuk membawa kepada kebaikan, maka dia tidak bisa meraih kebaikan tersebut. Kata imam atau kata sahabat yang mulia Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, "Kam min muridin lil khairi lam yusibhu." Banyak orang menginginkan kebaikan, tapi tidak tahu caranya, maka dia tidak mendapatkan. Maka tatkala akal kita telah memahami bahwa ini suatu yang bermanfaat, ini suatu yang baik, maka setelah itu kita harus berpikir bagaimana cara yang baik untuk mendapatkan kebaikan itu. Bagaimana jalan untuk sampai kepada kebaikan itu. Untuk diikuti. Kemudian juga dia mengetahui jalan kejahatan, sarana kejahatan, media kejahatan, kerusakan, kejelekan untuk ditinggalkan, untuk dijauhi, untuk diwaspadai. Maka inilah sesungguhnya objek, ya, berpikir orang-orang yang cerdas. Kenapa kita ketahui atau kita berusaha untuk mempelajari atau mengetahui kejahatan agar kita selamat? Dan secara otomatis tatkala kita mengetahui kejahatan, ya kita harus berusaha untuk mengetahui bagaimana menghindari kejahatan tersebut agar kita tidak terjerumus dan terjatuh pada kejahatan tersebut. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, "Fahadhi sittatu aqsam." Inilah 6 perkara yang tidak ada yang ketujuhnya. 6 perkara hiya majalu afkaril uqala, adalah objek pemikiran orang-orang yang memiliki akal. Jadi orang-orang yang cerdas, orang-orang yang memiliki akal, pemikiran yang baik, dia akan berpikir tentang 6 perkara ini. Ya. Apa itu? Tentang ilmu. Ini yang pertama, ilmu. Dia akan berpikir bagaimana saya bisa mengetahui kebenaran. Kemudian bisa membedakan antara hak dengan yang batil. Kemudian dia berpikir, ya, bagaimana bisa membedakan yang bermanfaat dan yang tidak bermanfaat. Mengetahui kebenaran dan kebatilan. Mengetahui yang bermanfaat dan yang tidak bermanfaat. 6. Ini 4. Kemudian mengetahui jalan, ya, jalan kebaikan agar bisa sampai kepada kebaikan. Mengetahui jalan untuk diikuti agar sampai kepada kebaikan. Mengetahui jalan kebatilan, ya, untuk dihindari. Nah, orang-orang yang cerdas, orang yang memiliki akal yang selamat, yang masih sempurna, dia akan selalu berpikir tentang hal ini. Karena dalam hidup ini, ya, disadari atau tidak,
dan itu merupakan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Ada hal yang baik, ada hal yang jelek, ada hal yang bermanfaat, ada hal yang merusak, ada jalan kebaikan, ada jalan kejelekan. Falhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah telah mengilhamkan pada jiwa tadi mana ketaatan, mana kefasikan. Nah, tugas kita yang memiliki akal, yang membedakan kita dari hewan, yang membedakan manusia dari yang berkaki empat, yang hanya diciptakan makan minum. Allah memuliakan Bani Adam dengan memiliki akal. Maka fungsikan akal kita, gunakan akal kita untuk apa? Memikirkan 6 perkara yang disebutkan Imam Ibnu Qayyim. Bila seseorang berpikir tentang 6 perkara yang disebutkan Imam Ibnu Qayyim, itulah sesungguhnya pemikiran yang positif. Itulah yang namanya positive thinking dalam kacamata Islam. Dia akan berpikir yang positif. Dia pelajari ilmu, kemudian dengan demikian dia akan bisa membedakan antara hak dengan yang batil, antara yang benar dengan kesalahan. Kemudian dia berpikir bagaimana membedakan antara yang bermanfaat dan yang tidak bermanfaat. Kemudian dia berpikir bagaimana cara untuk mendapatkan kebaikan. Begitu juga bagaimana cara atau jalan untuk meninggalkan kejahatan. Ini harus menjadi perhatian kita semua. Inilah pemikiran yang positif. Nah, bila kita berpikir, taib, kita semua akan mati. Sudah kita akan memikirkan apa yang bermanfaat bagi kita dalam kehidupan dunia dan akhirat. InsyaAllah mayoritas telah memikirkan hal itu. Tapi sudahkah kita mengetahui jalan untuk mendapatkan manfaat itu? Kita semua ingin selamat, berarti ingin kebaikan. Kita semua ingin terhindar dari kejahatan. Berarti kita punya iradah, keinginan untuk apa? Untuk selamat. Ma'rifah yang berkaitan dengan talab wal iradah, keinginan untuk mewujudkan sesuatu. Tapi sudahkah kita mengetahui jalan untuk meraih hal itu? Kalau kita perhatikan di dunia ini, begitu banyak jalan-jalan yang diikuti oleh manusia yang katanya dia ingin selamat. Tapi kenyataannya, semakin jauh dia berjalan, semakin jauh dari jalan keselamatan. Banyak sekali jalan-jalan penyimpangan, simpang-simpang kebatilan. Dan itulah yang dijelaskan Rasulullah SAW dalam hadis perpecahan umat, bahwa nanti akan terjadi perpecahan 73 golongan. Yang satu selamat, yang 72 celaka. Nah, 72 tersebut adalah jalan kebatilan. Kita berusaha untuk mengetahui untuk apa, dihindari. Dan satu jalan selamat itu yang harus kita bersungguh-sungguh untuk mengetahuinya. Qala subhanahu wa hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subul tafarraqa bikum an sabili. Ini jalanku yang lurus, kata Allah. Apa itu? Qala Allah wa qala Rasul. Ihdinas siratal mustaqim. Itulah jalan yang lurus. Jalan qala Allah wa qala Rasul, itulah ilmu yang bermanfaat, itulah ihdinas siratal mustaqim, yaitu ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh. Sudahkah kita mengetahui hal itu? Sudahkah kita pelajari? Lalu bagaimana cara atau jalan untuk merealisasikannya? Tidak ada jalan
untuk bisa selamat, untuk bisa meraih kebaikan dan terhindar dari kejahatan, kejelekan, kecuali jalannya Rasulullah. Ya. Allah mengatakan, wa an hadha sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili. Ini jalanku yang lurus. Ikuti kata Allah, jangan ikuti jalan yang di kiri kanan, yang banyak yang bersimpang siur di kiri kanan. Jangan ikuti hal itu. Pemikiran-pemikiran yang macam-macam. Ya, jangan diikuti. Karena akan memecah belah kalian dari mengikuti kebenaran. Itulah kenyataannya. Tatkala masing-masing dengan kesombongannya, ya, mengatakan atau dengan segala kesombongannya, dia bangga terhadap suatu pemikiran, pemahaman, aliran, organisasi, lembaga, yayasan yang dia ikuti dan merasa dia yang benar. Lalu dia berloyalitas terhadap apa yang dia kagumi dan apa yang dia ikuti tadi. Dia mengira itu suatu kebenaran, ternyata suatu kebatilan. Apa yang terjadi? Penyimpangan. Makanya Nabi alaihi salatu wassalam menjelaskan dalam hadis yang sahih, ya, penjelasan tentang golongan yang selamat tadi, firqatun najiyah, kata beliau, ma ana alaihi al-yawma wa ashabi. Apa yang aku ikuti dan para sahabatku. Itulah jalan yang harus kita pelajari. Itulah jalan yang harus selalu kita berusaha untuk mengetahui, mengenal. Untuk diikuti. Karena kalau hanya diketahui tidak diikuti, akan celaka juga. Dia telah menyimpang. Makanya kata Nabi SAW, alaikum bisunnati. Ikuti sunnahku. Ikuti sunnahku. Jalan hidupku. Nah, itulah jalan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sunnah beliau. Kemudian tinggalkan perkara-perkara yang baru. Karena perkara-perkara yang bukanlah jalan hidup Rasulullah, bukanlah sunnahnya. Iyyakum muhdatsatil umur. Tinggalkan perkara-perkara yang baru, yang tiada landasannya dalam agama, yang tidak ada penjelasan dalam agama. Nah, itu harus dipelajari, harus diketahui agar dihindari dan ditinggalkan. Nabi juga dalam hadis lain menjelaskan, taraktukum alal bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Aku telah tinggalkan kalian di atas jalan yang lurus, jalan yang terang benderang. Ya. Tidak ada yang menyimpang dari jalan tersebut. Tidak ada yang melenceng dari jalan tersebut. Tidak ada yang keluar dari jalan tersebut kecuali halikun, celaka dan binasa. Maka kembali kepada apa yang dijelaskan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, ada 6 objek pemikiran kita agar kita selalu berpikiran atau memiliki positive thinking dalam menjalani hidup ini dalam rangka berubudiyah kepada Allah. Yang pertama, berpikir. Gunakan akal kita, kemampuan mencerna, menganalisa, ya, memahami, untuk memahami kebenaran, bisa membedakan antara hak dengan batil, hal yang benar dan yang salah, yang ma'ruf dan yang mungkar. Kemudian berpikir tentang yang bermanfaat untuk diri kita dan yang akan membahayakan diri kita. Semua ketaatan, hal yang bermanfaat. Semua dosa maksiat, hal yang akan merugikan kita. Kemudian kita mengetahui, berusaha mengetahui jalan, ya, untuk mewujudkan kebaikan tadi, mendapatkan kemanfaatan tadi untuk diikuti. Dan kita juga berusaha mengetahui jalan kebatilan agar kita selamat
kita bisa menjauhi jalan kebatilan tadi. Kenapa demikian? Karena banyak dari kalangan manusia yang terjerumus ke dalam kebatilan karena dia tidak mengetahui bahwa hal itu suatu kebatilan. Maka di sini pentingnya kita mengetahui kebatilan setelah kita mengetahui kebenaran. Dan ini konsep belajar yang benar. Ya, metodologi yang benar dalam belajar, mengetahui kebenaran, kemudian mengetahui apa yang menjadi lawan dari kebenaran itu dari kebatilan tadi. Maka kita mempelajari tauhid, maka pelajari syirik untuk ditinggalkan. Mempelajari tentang sunnah-sunnah Nabi, maka kenali bid'ah-bid'ah untuk ditinggalkan. Mempelajari tentang keimanan, maka belajar tentang jenis-jenis kekufuran agar kita selamat. Mempelajari tentang ketaatan, amal saleh, kemudian mempelajari hal-hal kemaksiatan, kabair. Itu yang harus dipelajari. Banyak dari kalangan kaum muslimin yang terjerumus dalam kebatilan, kesesatan, karena dia tidak mengetahui itu suatu kebatilan. Bahkan dia memiliki persepsi yang negatif atau memiliki persepsi bahwa itulah yang kebaikan menurut dia. Nah, ini yang bermasalah. Ini yang bermasalah. Tentu hal itu ada penyebabnya, di antaranya fanatisme, taklid buta, tentunya kejahilan sumber dari kejahatan tersebut. Oleh karena itu, ya, ini penting sekali. Setelah kita sadar, sudah sadar nih, atau masih belum sadar nih, masih tenggelam dalam kelalaian, masih terlelap, masih tidur berkepanjangan. Ingat, tidur yang saya maksud di sini bukan tidur mata. Hati yang tertidur, tidak pernah bangun sadar. Umur bertambah, sebenarnya berkurang, bukan bertambah sih. Berkurang. Karena jatahnya telah berkurang. Hanya angkanya saja yang bertambah. Tapi belum juga kita sadar. Nah, ikhwatal iman, rahimakumullah, tentunya kita memohon kepada semoga Allah membalas kebaikan Imam Nuqaim menjelaskan kepada kita konsep hidup yang benar. Inilah konsep hidup seorang muslim yang benar. Masih banyak ya hal-hal yang lainnya akan jelaskan oleh beliau. InsyaAllah ini akan menjadi pembahasan yang selanjutnya. Ya, mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi membuka pikiran kita di waktu yang sama, ya, menjadi sekaligus menjadi renungan kita. Kemudian kita berusaha untuk melaksanakan apa yang dijelaskan tadi. Nah, demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam. Alhamdulillah ala kulli hal. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi menjadi pembelajaran bagi kita semua. Ingat, mari kita semua berpositive thinking tentang 6 perkara tadi. Pikirkan tentang ilmu, tentang keinginan mengamalkan ilmu, kemudian jalan kebenaran, kemudian kekuatan untuk berusaha untuk mengikutinya, kemudian mengetahui kebatilan, kemudian jalan untuk meninggalkannya, ya, cara untuk meninggalkannya. Dengan demikian, insyaAllah kita akan selalu dalam keadaan orang yang memiliki positive thinking dalam mempersiapkan bekal menuju Allah Subhanahu wa taala. Semoga senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas segala khilaf dan kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.